Selamat pagi Sobat PR, hari ini saya berkesempatan untuk menemani Wakil Wali Kota Cimahi, Kang Adit Yudhistira, untuk menjalankan tugas pertama sebagai Wakil Wali Kota Cimahi. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Sobat PR, hari ini saya sudah bersama Kang Adit, manggilnya Kang atau Pak? Kang aja. Kang ya, biar udah. Hari ini saya berkesempatan menemani Kang Adit untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai Wakil Wali Kota Cimahi. Gimana nih Kang perasaannya setelah dilantik sebagai Wakil Wali Kota Cimahi? Ya alhamdulillah ya udah ikutin rangkaian yang panjang. Akhirnya hari ini hari pertama. Ya biasa aja sih, pengen buru-buru bekerja gitu ya. Oke. Iya. Kayak gimana kelanjutannya? Mari ikuti saya. Kang, hari ini kan hari pertama Kang Adit bertugas nih Kang ya. Iya. Gimana sih Kang, udah ada gambaran belum di hari pertama ini menjalankan hari-harinya sebagai Wakil Wali Kota Cimahi? Iya, tadi malam kan sambil ngelepas Pak Wali ya yang mau berangkat ke Magelang ikut retreat. Udah rapim sih sebenarnya dengan semua kepala OPD. Beberapa isu strategis yang harus kita selesaikan kan. Pertama adalah Inpres efisiensi nih ya, Inpres nomor 1 2025. Terus yang kedua kaitan dengan penanganan sampah. Yang ketiga adalah kaitan dengan penanganan banjir, lalu yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Nah, itu sih beberapa hal yang kita coba fokus. Mulai hari ini kebetulan juga hari ini ada undangan dari Cirende dalam rangka peringatan 20 tahun peristiwa ledakan TPA Duri Gajah gitu. Kang, sebagai Wakil Wali Kota Cimahi, terjun ke dunia politik tentu jadi hal yang baru buat Kang Adit. Iya benar. Nah, sebelumnya kan Kang Adit itu terkenal dengan sosok pengusaha yang sukses. Ada perbedaan nggak sih Kang nantinya ke depannya Kang akan menjalani kehidupan seperti apa? Yang paling mencolok perbedaannya kan persoalan rutinitas ya. Kita kalau di pemerintah sekarang semua sudah didesain by jadwal, jamnya udah jelas, dimulai dari pagi, ada apel, agenda juga udah masuk ke sekpri. Nah, itu yang sifatnya rutinitas berbeda dengan pengusaha, apalagi saya usaha mau punya saya sendiri ya. Kadang-kadang ya kerjanya juga waktunya gimana saya gitu ya, sekarang nggak bisa. Yang kedua mindset gitu kan. Kalau mindset di dunia usaha ya kita bicaranya kan profit oriented ya. Kalau di pemerintahan diterjemahkannya profit ini adalah keberhasilan dari pemerintah menjawab keinginan warga dan menyelesaikan persoalan warga. Terus kan tentu sangat berbeda ya Kang kehidupan sebagai seorang pengusaha dan seorang politikus. Motivasi Kang Adit terjun ke dunia politik itu apa sih Kang? Yang pertama mah dari faktor keluarga dulu. Keluarga nih kan kakek kebenaran tentara, terus Bupati Indramayu ya. Terus ayah saya juga aktivis, ibu saya seorang guru. Background keluarga tuh nggak ada yang pengusaha cuman saya sendiri, sehingga ada dorongan dari latar belakang keluarga yang memang mayoritas banyak mengabdi untuk negara, yaitu terus ngajarinnya juga doktrinnya benar-benar soal kebermanfaatan. Itu yang selalu saya utarakan selama masa kampanye ketika ada yang nanya kenapa sih maju kan enak usaha daripada jadi politisi atau ikut pilkada. Ya itu tadi ada prinsip khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat banyak manusia lainnya. Instrumen yang paling bisa kita gunakan adalah kekuasaan, ya kan. Dan untuk meraih kekuasaan itu mau nggak mau harus berpolitik. Berarti kan dengan background Kang Adit dengan keluarga yang sudah banyak mengabdi untuk negara dan dengan background seorang pengusaha, Kang Adit punya nggak sih program-program untuk memajukan industri di Cimahi? Berdasarkan data, kita ini punya target investasi tahunan 2 triliun lebih. Udah 2 tahun terakhir 2023 realisasinya cuma 1,8 T. Terus 2024 tahun kemarin ternyata turun lagi cuma 1,3 T. Ini yang menjadi problem di Cimahi, berarti iklim investasi turun.
Maka konsekuensinya kalau iklim investasi turun, otomatis kan pergerakan atau pertumbuhan ekonominya juga nggak akan progresif. Ini jadi PR besar. Dan saya ingin coba mengemas Cimahi ini menjadi menarik bagi para investor untuk berinvestasi. Supaya ekonominya tumbuh, perputaran ekonomi terjadi, pengangguran juga berkurang gitu. Nah, seperti itu. Kayak gimana sih konkretnya? Konkretnya sederhana. Ini juga nanti mohon bantu disuarakan. Saya ingin menyuarakan bahwa Cimahi harus merubah stigma ketertinggalan menjadi yang terdepan, yaitu melalui integrasi kota Cimahi ke dalam konsep Greater Bandung. Karena selama ini Cimahi ini membelakangi Greater Bandung, itu menurut saya. Yang lebih konkretnya lagi apa sih? Ya mohon dukungannya dari pemerintah pusat, dari instansi terkait. Kami ingin menyuarakan tolong gratiskan exit tol Baros. Karena disitulah pintu masuk ekonomi kota Cimahi. Gitu. Berbicara soal investasi, pastikan ada modal masuk ke Cimahi ini kan. Sementara beberapa kasus itu penanaman modal tuh berkaitan dengan pembebasan lahan. Bagaimana cara Kang Adit nantinya memasukkan investasi dari luar ke Cimahi tanpa menyengsarakan rakyat? Gini, Cimahi itu terjebak ke dalam sebuah konsep investasi, yaitu di bidang industri tekstil. Karena memang tekstil di negara kita sempat juara ya, gimana di Majalaya dulu sempat jadi kota petrodolar. Cimahi pun sama. Kalau Teh Cece lihat dari wilayah selatan Cimahi itu kan di mayoritas industri garment dan tekstil. Hari ini kondisi garment dan tekstil akibat kondisi global itu mengalami penurunan drastis. Banyak juga yang pindah, bahkan gulung tikar gitu. Nah, kalau kita masih fokus ke industri tekstil, berat. Nah, ini harus digeser lah paradigma industri yang asalnya tekstil, digeser ke industri yang lain. Caranya gimana? Teman-teman yang memang sudah kadung punya pabrik-pabrik gede di Cimahi di bidang tekstil dan garment, kita ajak coba rubah arah bisnisnya ke bisnis yang lain, manfaatkan aset-aset yang sudah ada di Cimahi. Kalau misalkan pembebasan lahan di Cimahi kan sudah sulit. Lahan kami sangat terbatas. Harganya pun sudah sangat tinggi. Sehingga kalau teman-teman investor mau investasi, pasti belum apa-apa udah ngabiri-gidik, takut sama capital expenditure yang tinggi gitu. Oke. Kemungkinan tidak akan ada dibuka lagi pabrik baru mungkin ya Kang ya? Ya pabrik baru mungkin tetap dibuka, tetapi sektornya coba kita arahkan berubah. Larinya jangan ke tekstil. Kalau terus lari ke tekstil berat nantinya. Oke. Dengan banyaknya pabrik di Cimahi pasti kan ada limbah juga nih Kang ya? Nah, penanganan limbahnya gimana Kang? Ya, itu yang mau saya cari tahu ya. Kalau kita bicara sampah berarti bicara tentang lingkungan hidup. Bicara lingkungan hidup berarti bicara juga kaitan dengan limbah. Kita akan cek bagaimana kondisi limbah existing yang ada di Cimahi, baik itu limbah B3, limbah medis ataupun limbah-limbah yang dihasilkan oleh teman-teman industri di Cimahi. Ini belum kita cek lebih jauh, tapi yang jelas itu merupakan sebuah konsekuensi yang tidak boleh ditinggalkan bagi para pelaku industri, apalagi ke depan kan kita harus coba mulai bertransformasi ke green industry ya, green industry, green UMKM dan lain sebagainya. Oke. Untuk menyelaraskan tugas ini pasti kan butuh kolaborasi ini Kang. Gimana cara Kang Adit mengkolaborasikan program-program Kang Adit dan Pak Wali kepada masyarakat? Yes, kami berdua, Pak Wali dan saya sadar bahwa kita tidak bisa meninggalkan konsep pentahelix, di mana seluruh komponen yang ada di dalamnya itu harus berkolaborasi ya. Nah, hal terkecil adalah saya ingin apapun yang kami kerjakan itu terbuka untuk publik. Kita budayakan itu dan terdistribusi informasi dari Pemkot kepada masyarakat.
Semua kegiatan dan program pemerintah itu harus terinformasikan ke masyarakat gitu. Selama ini yang kami lihat di Cimahi ini ada bottleneck. Contoh ya, di periode yang lalu, di zaman Pak Wali periode pertama, ada beberapa hal yang progresif sebetulnya di Cimahi yang berkaitan dengan pembangunan. Contohnya adalah underpass. Iraha teuing atuh ya Cimahi punya underpass. Itu berhasil ada underpass di depan Rumah Sakit Dustira. Lalu kemudian dari dulu itu selalu tidak selesai persoalan macet di exit Baros ke kiri atau di pertigaan Armet. Itu kan Pak Wali juga berhasil melobi Armet dan Sitbang untuk melebarkan ruas jalan 6 meter ke samping kanan, samping kiri. Nah sayangnya itu kurang terdistribusi informasinya dengan baik sehingga dianggap progresitas pembangunan itu tidak progresif gitu atau kurang greget. Nah ini akan kita mulai berarti dengan media. Lalu akademisi, jangan salah, kita punya kampus besar di Cimahi ini. Ya salah satunya kan Unjani. Unjani ini sekarang mahasiswanya ada 25.000 teh. Itu luar biasa angkanya. Enrollment-nya juga nggak kalah lah dengan kampus-kampus negeri yang ada di Bandung gitu. Nah, ini juga adalah hasil dari Unjani yang memang punya para akademisi yang hebat-hebat dan ini akan kita ajak bicara. Yang paling penting adalah kemudian para pelaku usaha di Kota Cimahi. Karena banyak juga yang berhasil teh. Kayak brand Asbul ya, Kang Sena. Itu kan orang Cimahi dan asli Cimahi. Nah, itu yang harus kita mulai rangkul teman-teman, lalu kemudian Thunderbird, terus kemudian Kompas, merek sepatu. Itu merek-merek fashion yang berasal dari Kota Cimahi tapi sudah berkembang di luar Cimahi. Kita ajak ngobrol para praktisi usaha juga. Itulah dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintah ke depan. Gitu. Oke, selanjutnya nih Kang, sesuai dengan jargonnya Kang Adit nih, Cimahi Happy. Ya. Apa sih yang ingin dituju Kang Adit? Ya sebenarnya Cimahi Happy ini bukan akronim, hanya jargon. Kalau di masyarakat Sunda tuh ada istilah Purwakanti. Ya Purwakanti itu kalau di kosakata pertamanya ujungnya i, belakangnya i, makanya orang Sunda teh Aditya, Yudhistira, Nana, Suryana gitu ya. Nah itu dalam rangka kampanye saya memilih Cimahi Makin Happy. Secara filosofisnya juga ada, yaitu mengenai happiness index warga Kota Cimahi. Warga Kota Cimahi ini haus akan hiburan. Ya. Kenapa? Karena buktinya banyak banget warga Cimahi yang akhirnya lari keluar kota untuk cari hiburan, untuk sekedar nonton bioskop misalkan, untuk sekedar nonton konser dan lain sebagainya. Nah ini kita ingin kedepankan indeks kebahagiaan warga kota itu menjadi sebuah outcome dari apapun yang Pak Wali dan saya lakukan atau luncurkan melalui kebijakan-kebijakan ke depan. Gitu. Terus di Cimahi ini kan Kang semua pasti butuh yang namanya kesenangan ya. Berkaitan juga dengan mental health. Ya. Nah, punya program khusus nggak sih Pak? Ini kan ketika saya ngobrol dengan teman-teman pengusaha ya, di Apindo, di asosiasi-asosiasi yang lain. Keluhannya teh sederhana. Ketika meng-hire tenaga kerja khususnya teman-teman yang dari Gen Z, ini kaitan mental, ya kan? Ya karena memang itu sudah banyak kajian secara ilmiah yang menyatakan bahwa makin kemari generasi ini makin rapuh mentalnya. Tentu dilihat juga dengan fenomena-fenomena yang terjadi tidak hanya di Cimahi tapi di Indonesia, di negeri ini banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan mental, berujung dengan mengakhiri hidupnya, berujung dengan saling membunuh dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi critical point juga bahwa kami akan fokus juga terhadap persoalan mental health tapi dari sejak usia dini. Jangan sampai ada kejadian lagi anak SD dia frustasi karena dirundung sama teman-temannya. Kalau di zaman saya yang masih generasi milenial ya, sebenarnya ngabuli itu
Zaman dulu masih rada biasa, nyeri hati, sakit hati, cuman dengan menangis di sekolah saja gitu, atau berantem. Kalau sekarang tuh kan rata-rata dipendam, kemudian jadi problem, ya udah jadi problem, ngambil tindakan yang salah. Jadi ini akan fokus, dan saya dengan Pak Wali sudah sampaikan ke Ibu Kadinkes, untuk juga membuat sebuah program-program terobosan yang berkaitan dengan kesehatan mental anak. Gitu. Berarti programnya disasar di sekolah dulu ya Kang? Sekolah. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita harus sejak dini. Sekarang kan udah masuk generasi beta ya. Ya anak-anak yang baru lahir dan generasi alpha ini sudah mulai masuk ke usia SD. Ini harus kita jaga betul kesehatan mentalnya. Oke. Terus kan Kang, sekarang tuh mulai semi militer mungkin ya Kang ya, jadi makanya berhubungan dengan Cimahi itu kota militer, Ya. banyak tempat-tempat ABRI kayak gitu. Apakah Kang Adit dan Pak Wali punya program khusus untuk teman-teman TNI? Tentu ini juga berkaitan dengan progresivitas pembangunan kota Cimahi, yang mana 30% wilayahnya itu adalah milik keluarga besar TNI. Di Cimahi ada 27 instansi TNI. Nah, ya ada pusdik-pusdik, ada pusen, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ajak ngobrol, repot. Khususnya kaitan dengan pemberdayaan aset mereka yang bisa kita kerjasamakan dengan Pemkot. Banyak warga ngeluh, Pak, pengen fasilitas olahraga yang bagus dan lain sebagainya di kota Cimahi. Sebenarnya mah udah ada banyak. Di pusdik-pusdik itu sudah pasti memiliki fasilitas olahraga yang mumpuni. Contoh di Disjasat ya. Di Dinas Jasmani Angkatan Darat itu mereka lengkap fasilitas olahraganya. Ada stadionnya juga malah di Exit Paros. Tapi karena tidak ada komunikasi yang sempurna dan tidak ada juga optimalisasi aset yang dimiliki oleh teman-teman keluarga besar TNI oleh Pemkot, ya akhirnya masyarakat nggak tahu. Jadi penting punya hubungan yang sangat dalam dengan keluarga besar TNI di kota Cimahi. Konkretnya nanti setelah Pak Wali pulang dari Magelang, kan saya juga ada retreatnya 2 hari di Magelang. Setelah kami pulang, kami akan coba untuk silaturahmi ke pusdik-pusdik yang ada di kota Cimahi. Gitu. Berarti pendekatannya salah satunya dengan sarana olahraga. Ya, olahraga. Lalu kemudian kalau TCC lihat, amati konser-konser selalu dilakukan di Brigif. Betul. Brigif ini kan punya TNI, keluarga besar TNI. Nah ini juga bahkan bukan hanya konser, yang kaitan dengan road race ya. Betul. Teman-teman yang suka corneringan, memotoran, pasti sudah tidak asing dengan Brigif gitu. Malah yang di Bandung juga udah nggak asing sama Brigif. Kalau mau memotoran dan sebagainya, kita akan komunikasi dengan Danbrignya sesegera mungkin. Kira-kira kita bangun MOU atau gimana? Ya itu harus. Nah yang krusial lagi adalah hadiah dari Pak Gubernur, dari Kang Deddy Mulyadi untuk warga Cimahi akan membangun underpass, ya kan, untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang disebabkan oleh perlintasan sebidang. Ini akibat makin meningkat trafiknya ya, maka feedernya juga otomatis makin meningkat. Otomatis kena juga nih Cimahi dampaknya, macetnya luar biasa di daerah Gatsu sana di Baros. Itu mau dibikin underpass dan nanti yang kena dampaknya kan pasti lahan milik Armet. Ya, kita alhamdulillah sudah komunikasi dengan dan Pusen Armet. Itu beliau menyetujui, menyambut baik ide dan gagasan tersebut. Kalau begitu berarti udah cukup matang ya Kang ya, semua program-program yang akan dijalankan. Amin. Berapa tahun ke depan. Insya Allah mudah-mudahan, makanya greget pengen buru-buru dilantik teh gitu. Di samping tiap hari yang nge-DM mah, yang ngomen mah di feed atau di story, makin banyak. Tapi Kang, ada nggak sih
hambatan-hambatan untuk membangun kota Cimahi di tengah efisiensi. Gimana Kang? Ya itu yang menjadi fokus ya. Kita mau coba tagging dulu. Tagging dari setiap mata anggaran yang kadung sudah diresmikan menjadi APBD murni 2025 oleh pemerintahan sebelumnya. Alhamdulillah dari sejak masa sinkronisasi kami komunikasi dengan tim sinkronisasinya Pemkot ya khususnya TAPD-nya, tim TAPD pemerintah Kota Cimahi. Kita coba tagging. Kira-kira yang sesuai dengan Inpres bisa menghasilkan efisiensi berapa. Ternyata alhamdulillah nilainya dari hari ke hari dilakukan penyisiran itu lumayan besar. Sekarang saja sudah mencapai sekitar 56 M. 56 M ini kan tentu nanti menjadi saving buat kami kepala daerah terpilih untuk mengeksekusi lebih cepat program kerja atau janji politik kami. Kalau nggak ada efisiensi dari Inpresnya Pak Presiden, kita baru bisa eksekusi paling cepat di 2026 kan. Nah, jadi ya saya menyambut baik dan bersyukur dengan adanya Inpres nomor 1 2025 gitu. Lah, berkah atau tidakkah itu, lalu kemudian bagaimana menyikapinya, kita harus sadari bahwa Pak Presiden ini memiliki sebuah gagasan yang mulia di mana ingin merubah paradigma pemerintahan, ingin merubah paradigma para birokrat. Dan saya rasa tidak ada yang salah di situ karena beliau berbicara kepentingan rakyat. Nggak jadi masalah. Dan saya lihat juga tidak terlalu menakutkan gitu. Terus Kang ngomong-ngomong efisiensi nih Kang ya. Terdengar kabar katanya Pemkot Cimahi baru aja beli mobil dinas seharga 1,4 M. Betul gak Kang? Jadi gini, ini saya ceritakan ceritanya ya. Ketika tim sinkronisasi berkomunikasi dengan kami setelah kami ditetapkan oleh KPU, karena kami nggak berani sebelum ditetapin oleh KPU ujuk-ujuk ngobrol sama teman-teman yang ada di Pemkot. Setelah ditetapkan KPU, terus kemudian ditetapkan juga oleh DPRD, baru kami akses. Ternyata mereka sudah menganggarkan 5,3 miliar untuk mobil dinas wali kota dan wakil wali kota. Ya buat kami asa gede-gede teuing 5,3 miliar ya, 5,3 miliar. Sehingga dari 5,3 miliar itu yang digunakan hanya 1,4. Itu pun akibat dari proses pengadaan barang jasanya itu sudah dilakukan. Gitu. Ya pas kami komunikasi sudah dilakukan dan sudah berkontrak dengan dealernya. Kalau sudah gitu kan kumaha. Dibatalkan kontraknya tidak mungkin, nanti Pemkot dianggap wan prestasi. Tapi begitu mau ngeksekusi kendaraan yang berikutnya untuk ngabisin anggaran 5,3, Pak Wali dengan saya dengan tegas menolak. Itu ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah nggak apa-apa, tapi yang sisanya udah nggak perlu lagi. Kita efisiensikan, kita alihkan untuk kegiatan yang lain. Dan memang sepeninggalan dari wali kota sebelumnya itu kendaraan dinas ini hanya tersisa untuk wali kota, sekda. Wakilnya kan kosong lama di Cimahi teh gitu. Nah, jadi mobil hanya sedikit di Cimahi. Nah, walaupun saya bilang, kalau mau ada, saya juga mobil mah ada ya, gitu, ada. Pakai mobil pribadi juga nggak masalah. Nah itu jadi saya klarifikasi. Nah gimana tuh ini kendaraan yang kagok diadakan? Saya ini sudah punya program dari dulu, cita-cita kalau terpilih. Karena di Cimahi berdasarkan data BPS jomblona banyak pisan. Jadi nu can nikah teh loba pisan di Cimahi. Ya sugan bisa meningkatkan semangat teman-teman yang jomblo untuk menghalalkan percintaan mereka. Mobil dinas saya siapkan gratis untuk mobil nikah gitu. Luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong jomblo nih, jomblo kan pasti banyak Gen Z ya Kang ya. Iya. Nah, iya. Kang Adit juga salah satunya dekat dengan Gen Z. Iya. Gimana sih Kang cara mendekatkan diri dengan para Gen Z ini? Wah itulah yang luar biasa Teh Cece ya.
treatment kita mendekati Gen Z ini seninya luar biasa. Kita nggak bisa memperlakukan mereka itu sama dengan kita yang selintas dengan milenial, sebenarnya nggak terlalu jauh. Mereka tuh kan native dalam berteknologi, lompatan berpikirnya jauh, pembendaharaan kosakatanya juga jauh lebih banyak. Tapi ya tadi kelemahannya adalah mentality. Saya coba kalau sama teman-teman Gen Z dari zaman kampanye dulu tuh pendekatannya sebagai kakak ke adik. Saya hanya ingin coba menjembatani teman-teman Gen Z ini dengan generasi sebelum milenial, yaitu teman-teman yang Gen X atau yang baby boomer. Itu kan tidak mudah. Rata-rata yang anaknya Gen Z pasti orang tuanya Gen X dan sebagian baby boomer. Ini perlu jembatan, dan alhamdulillah secara natural saya bisa hadir di situ sebagai generasi milenial dengan cara-cara yang penting mah hadir, komunikasi, jadi pendengar yang baik buat mereka, dan kita coba wujudkan dikit demi sedikit mimpi dan harapan mereka itu apa sih. Coba terjemahin sama kita, walaupun tidak sempurna karena gap generasi dan usia, tapi setidaknya kita colek dan akuisisi keinginan mereka aja satu. Pasti mereka akan jatuh cinta sama kita. Buktinya apa? Istri saya kan peralihan milenial ke Gen Z tahun 96. Jadi udah tiap hari lah bagaimana kita harus punya seni ngobrol dan berkomunikasi dengan teman-teman Gen Z gitu. Punya program khusus nggak sih Kang buat para Gen Z ini? Ya nanti mau. Kita kan Gen Z ini nggak akan ada di organisasi resmi. Rata-rata mereka tuh adanya ya di media sosial ya. Jadi kecuali yang jadi QOL itu rata-rata Gen Z. Kita akan bikin wadahnya, dan saya akan colek beberapa komunitas-komunitas yang memang teman-teman Gen Z berada. Alhamdulillah nih udah nyampe Cirende. Iya. Ada pesan gak sih Kang terakhir nih? Bertepatan dengan peringatan 20 tahun tragedi di Cirende, di TPA Al Gajah ini. Pesannya, cintai lingkungan, perlakukan sampah supaya bisa jadi berkah. Ya gitu. Siap. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ya, sukses selalu. No.